dengan naskah Malam Jahanam. Selamat menyaksikan. Waduh,
Astagfirullah, lepas. Ayo. Lepas. Si kecil tidur lagi ya, walaupun kepalanya panas. Kok anggap aku ini batu ya? Sudah malam belum pulang. Eh? Siapa? Mat kontak. Oh, Mat Kontan. Dia itu adalah manusia yang paling sibuk di kampung kita. Tidak. Dari pagi belum pulang. Iya, tadi pagi aja aku belum merokok sebab dia nggak ada. Di mana sih dia? Mestinya beli burung ke Serang. Gak cuma satu dua. Kalau tidak, mestinya beli taruhan. Kalau Kalau tidak, tidak, menangkap tunggang. bangsa. Orang benar malah main-main. Bagaimana, Bu? Lakiku Mat kontak. Duh, si kecil main lagi. Kau sih, ribut sama saja.
Jago. Man. Ini lagi saya bilang lagi. Pergi sana, Man. Apa goblok? Aku mau pisah, Man. Nggak ada. Pergi sana. Man, aku mau pisah. Dah, sana. Tendang kamu nanti. Terima kasih, Lekman. Ada apa, Bang? Jangan betul mereka. Kau nggak keluar malam ini, Jack. Enggak. Ini gelap malamnya. Iya, gelap. Hati saya juga gelap. Kau susah, Jack. Tahu sendiri kan? Ya memang saya susah, Man. Kau dengar suara di sana? Dengar? Kau nggak pergi? Enggak. Capek. Semalam suntuk saya dan lakimu bermain dadu. Kau suntuk betul? Kecil sakit. Kontan belum pulang. Panas saja badannya seharian ini. Kecuali dukun. Dukun dan punya laki yang asli dan berkutub. Beo dan kuntilan. Mana bisa jadi? Tiap hari kau ngumpat begitu, Jack. Kau masih tidur ya? Kalah cuma 50 kok. Susah. Sudah malam itu. Sekarang waktunya kau tidur. Dan sekarang kau sudah mencarikan bini. Ini. Besok ku kawinkan kau dengan dia. Jack. Punya bini. Kerjanya tidur terus. Nggak bisa diandalkan. Udah pulang, Dan. Mat. Kau tahu, Man? Apa? Burung lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Kau tahu dari mana? Saya kira kau habis ngobrol dengan Haji Hasan. Di tikungan Bang Melan. Atau tidak? Kali ini kau salah tebak. Matamu sudah lama barangkali. Bukan Haji Hasan, tapi Bok Pijat. Dan itu tidak penting, Man. Kau tahu perkutut yang kubawa tadi? Itu perkutut yang paling mahal harganya di dunia. Uang ikan yang kita dapatkan kemarin, ku belikan semuanya buat perkutut. Dan uang kekalahanmu yang berjumlah 50 itu buat kamu mobil. Kau tak percaya ya? Mau lihat? Saya sih percaya. Tapi itu anakmu kecil sakit kan? Persetan sudah kecil. Oh, anakku.
Maksud saya, tadi persetan penyakit. Mudah-mudahan ia lekas sembuh. Ya kalau sembuh. Kalau tidak sembuh bagaimana? Maksudmu mati? Kau kira si kecil bisa mati? Ontan kecil bisa mati? Begitu? Setengah nabi bisa mati. Jangan takut saya, Man. Itu satu-satunya kebanggaan saya. Di samping Uluk dan bini saya, Paija. Saya telah terlanjur berdoa kepada Tuhan agar cuma dikaruniai satu anak. Kalau si kecil mati, tentu hilang kebanggaan saya, Man. Hei, kamu ngajak saya ya? Bukan ngejek. Tapi kau nggak kasihan sama satu nyawa? Iya, kasihan. Kau nggak kasihan sama binimu? Kasihan. Tadi yang menunggu pulang. Yang benar. Masa? Tahu sarang repot perkara perempuan. Selalu mengutamakan itu daripada pendidikan anak ini. Emang. Kau tak bangga lihat pilihan cantik? Bangga. Tadi kan saya sudah katakan kalau saya bangga. Saya kan sudah lama gak ke kotamu. Tadi saya ke sana dan saya bilang bahwa saya sudah punya anak satu sekarang. Anak yang keluar dari rahim bini saya yang cantik. Tapi kebanggaan itu tak pernah terasa oleh dirimu. Jan, saya akan katakan sesuatu padamu, Jan. Apa? Jan, tadi saya ke kota Agung dan bertemu dengan kawan-kawan lama saya. Saya bilang bahwa kau sudah punya anak satu sekarang. Tapi sudah itu, kamu cari guru. Masuklah kau. Tak mengerti urusan lelaki. Masuklah. Biniku memang manis. Kau tahu apa yang terjadi sesudah saya mengatakan bahwa saya sudah punya anak satu sekarang? Mereka yang dulu sering mengatakan saya sebagai lelaki mandu terdiam konyol. Man, nanti dulu, Man. Kau gak enak yang mendengar saya ngomong. Kalau kau mau diganti uang kekayaan kemarin, baiklah. Sesuatu yang sudah kita beri bukan kembali. Apa maksudmu, Man? Sesuatu yang sudah kau punyai sekarang, biar bagaimanapun bukan milik saya lagi. Saya tak mengerti. Memang tak pernah mengerti. Saya tak pernah mengerti. Saya pikir sayalah orang yang paling mengerti tentang sesuatu di dunia ini. Saya mengerti angin, ikan, burung, wayang, dan agama. Kau juga mengerti kan tentang pasir? Pasir goblok. Man, Pas. jangan bilang tentang itu, Man. Saya paling takut kalau kau cerita tentang itu, Man. Man, memangnya kau masih ingat tentang peristiwa itu? Masih. Kau masih ingat ketika saya kejeblos dalam pasir dan berteriak meminta tolong ketika hampir mati? Saya harap sungguh hal itu jangan kau ceritakan lagi, Man.
Man, sini Man. Saya sudah bosan dengan cerita itu saja. Sungguh Man, saya kepengen panjang umur, kepengen melihat si kontan kecil yang jadi milik saya satu-satunya. Semoga nanti sifatnya persis seperti saya. Kalau sifatnya seperti saya, bagaimana? Itu tentu saja tak mungkin. Namanya saja sudah persis seperti saya. Kau dengar? Kontan kecil. Si kontan kecil. Ah, sudah peka saya mengenal kamu. Biar Mulai malam ini, kita kenal yang lain. cerita yang lain. Kalau begitu, cerita saya tukar apa ya? Man, kau iri pada saya ya? Kau iri karena saya begitu bahagia punya bini yang cantik, seorang anak yang bakal cinta pada seputus bapaknya lagi. Tidak. Dan kau juga iri barangkali, sebab kalau kita main taruhan, kau selalu saja kalah. Buat apa saya kepadamu? Kau juga sering membohongi diri sendiri. Kau juga sering berlagak. Pasti kau iri pada saya. Kau iri karena saya begitu bahagia punya bini yang cantik, seorang anak lagi. Man. Ceritakanlah lebih banyak, biar saya tuli. Jadi kalau begitu kau masih senang pada saya ya? Kalau begitu, tebakan saya salah tadi. Belum pernah saya menebak salah tentang diri seseorang. Man, kalau saya menceritakan bini saya bagaimana? Menurutmu bini saya bagaimana? Man, Cantik. bagus. Lagi-lagi, Menggairahkan. betul. Dan saya sekarang pengen memberikan dia baju rok. Tapi saya menang judi rok santai kata orang itu. Iya, saya melihat bini si Sadu, si Johari, dan si Hidayat pada pakai rok model kayak sekarang. Bini Basari yang sudah beranak 3 juga ikutan pakai itu. Tapi binimu lebih cocok pakai pakaian seperti itu. Kau tahu apa tentang perempuan? Buktinya kau belum menikah sampai sekarang. Itu sudah kuno, Bung. Kuno tidak kuno bukan pada pakaian. Tapi kenapa tadi kau bilang mestinya berpakaian sempit? Begini, pakai pakaian sempit itu bisa menggiurkan cinta-cinta. Jadi kau senang kalau melihat bini saya memakai pakaian sempit-sempit begitu? Tentu. Saya senang. Saya memang senang kalau ada orang yang tergiur, bahkan sampai keluar ludahnya jika melihat bini saya. Jadi, kalau ada orang yang suka dan cinta sama binimu, kau juga senang. Senang, sebab itu orang juga akan bangga pada saya. Bahkan saya akan potong rambutnya pendek-pendek seperti bini si Asrin. Bajunya pelan-pelan seperti macan tutul. Wah, itu tandanya kita sudah zaman modern. Kau tahu apa tentang perempuan? Gak bakal tahu, man. Memang enak punya bini. Orang lelaki yang gak mau
begini itu tandanya belum lelaki. Paling-paling ia takut sama perempuan. Man, kau tahu kambing kebiri saya yang mati itu? Iya, mati karena kesepian. Kau lama-lama bisa jadi seperti kambing kebiri saya yang mati itu, Man. Kalau anakku nanti seperti kambing bagaimana? Mana bisa? Bapaknya saja raja perkutut, anaknya tentu raja kutilang. Setidaknya tak mungkin seperti kambing. Montang kecil itu anak saya, bukan anak kau, Man. Jangan kau ulang lagi perkara kecil. Ceritakanlah tentang perkutut atau beong itu. Beliau, aduh, saya sudah linglung sekarang. Sudah 2 hari saya lupa sama beliau saya. Apa? Beliau saya mana, Jah? Saya nggak tahu. Jangan bohong, Jah. Saya nggak lihat. Jah, Saya nggak lihat. kau nggak bisa diandalkan, Jah. Man, Soleman, Man, bel saya, Man. Jenderal, PKI Jenderal, tolong. Diam, kataku. Orang kehilangan burung malah main-main. Kau kenapa tertawa? Mam, jadi burung beong mamang terbang. Ya, Saya melihatnya kemarin di belakang rumah. jangan kemana? Ini sungguh tadi. Itu sungguh. Apa katamu? Melihat burung saya? Burung saya di belakang rumah? Ia terbang ke arah belakang rumah itu. Ayo kita cari. Man. Nggak bakal ketemu, Mang. Kau bermainkan diri saya. Saya tahu, Mang. Nggak bakal ketemu. Kenapa coba? Sudah mati. Mati. Burung saya mati. Ya. Aduh, mati ya. Ayo kita cari bangkainya. Mang. Tulang bangkainya pun nggak bakal ketemu, Mang. Mubazir. Basir. Saya akan kubur dia. Mang. Mubazir, Mang. Iya. Sudah diambil anjing Pak Rusli kemarin. Kamu baca ya? Bersumpah. Kalau begitu, kau betul tay. Kalau begitu, anjing si Rusli itu yang perlu kita penuh. Perkara beliau saja. Ributnya sampai ke Gunung Krakatau. Diam kau. Anaknya tak pernah dipikirkan. Dia bukan anakku. Dia bukan anakku. Tapi di warung, kau sibuk membebaskannya. Oh, memang dia anak saya. Memang ia saya banggakan di mana saja. Tapi kau juga ikut memikirkan masalah burung ini, Jah. Mau. Jah. Allah. Bagaimana beliauku? Mari, Bang. Mari kenapa? Lehernya kenapa? Lehernya berdarah. Lehernya berdarah. Soleman mana? Man. Soleman. Man. Mau apa sama Sulaiman, Man? Kita ajak dia ke tukang nujum. Hah? Kenapa perlu mati mesti dinuju? Mau ditanya masuk neraka atau surga? Kan mereka nggak punya agama, kan? Belum. Kita nujum siapa yang memotong lehernya. Kalau kedapatan, akan saya hajar dia. Ajar, Man. Ya tahu. Man. Soleman. Man. Kau di mana sih, Man? Man.
pergi berdua dengan saya saja, Bang. Ayo. Jangan. Kasih utang. Awas suara kayak. Man, Leman, Man, Leman, Man. Ya, Man, kenapa kamu kita saya cari kau tadi, Man. lakimu pergi? Ya, ke tempat duduk. Itu jauh. Ada 2,5 km kan? Ah, betul-betul aja dia. Betul-betul aja dia. Tidak mengerti perasaan perempuan. Ya. Kalau saya lakimu, tentu saya mengerti ya. Man, saya takut tadi, Man. Saya dengar dia mau bunuh orang. Dan kau dicarinya, Man. Dia nggak berani pada saya, Jack. Apalagi mau membunuh. Tapi ini betul-betul, Man. Burungnya, Beo itu mati. Lalu, Burung itu mati. Kau tahu kan Beo itu? Yang sering kau permainkan kalau ke rumah saya? lalu bagaimana? Lehernya berdarah. Dan ia akan bunuh siapa saja yang memotong burung itu. Man, saya takut, Man. Takut apa, Jack? Takut sama api itu. Kau merasa memotong leher itu atau tidak? Kalau begitu nggak usah khawatir, Jack. Tapi Man, Toman sering kalah. Biar bagaimanapun dia marah, dia tak akan membunuhmu, Jack. Sebab kau salah satu kebanggaannya. Jadi biar bagaimanapun salahmu, ia tetap akan memaafkanmu, Jack. Man, Jangan menangis seperti si kecil. Kau malah harus menenangkan si kecil yang menangis, kan? tapi saya takut dengan goloknya, Man. Sungguh. Percayalah, seiris bawang pun, dia tak akan berani melukaimu. Jadi, apa katamu jika ia menanyai saya? Kau diam. Itu juga satu hal yang sulit. Tapi katamu tadi gampang. Ya gampang buat saya, karena saya lelaki. Carilah jalannya, Man. Sebelum ia kembali. Jalan satu-satunya, karena saya lelaki adalah menghadapinya sebagai lelaki. Apa? Apa maksudmu? Kalau kau sampai disentuhnya, akan kusentuh juga dia. Kalau kau sampai dilukainya, akan kulukai juga dia. Dan kalau kau sampai dibunuhnya, akan kubunuh juga dia. Jangan, Man. Kita akan buyar. Malu dan diusir dari sini. Saya terpaksa begitu, karena saya ini bukan pengecut. Saya ini lelaki, dan saya ingin bicara turun-temurun. Sejarah turun-temurun. Bapak saya sama janangnya seperti saya ini. Biarpun ibu saya jadi bininya, tapi tak usah saya ceritakan, Jack. Ceritakanlah, Man. Ceritakanlah yang satu ini. Saya akan mengutuk karenanya. Ceritakanlah, Man. Kenapa? Karena perempuan yang mati. Karena perempuan dia jahanam. Tapi saya akui, dia lelaki yang tulen. Lelaki tulen juga
sudah bisa mati karena takut. Ia takut menghadapi musuh senapan, sehingga ia mati membelakangi. Ketika ia lari, ia ditembak. Bapak saya itu ditembak karena bini orang yang dijahanaminya ialah bini polisi. Tapi saya sudah besar ketika itu dan bisa membayangkan untuk membalas dendam. Kenapa ayahnya takut? Saya sudah mengerti. Kenapa si berani itu bisa takut kemudian? Tapi betapapun, dia lelaki tulen. Lelaki tulen dengan darah yang benar-benar merah. Kau juga takut, Man. Cukup bapak saya saja. Saya tidak akan. Jadi, kau akan berumah lautan? Belum pasti. Tapi saya ingat kota orang Padang. Kau tahu Amu Buyung? Dia yang menciptakan kota itu dan meresap pada diri saya. Apa katanya, Man? Musuh akan dicari, tapi jika datang pantang mau elakkan. Saya tak akan menjimat kontan ya. Tapi jika dia berani menyerang saya pantang untuk lari. Bahkan akan membalasnya. Jangan, Man. Dia nggak berani membacok saya. Kalau kau memang tak apa. Tapi saya, perempuan lemah ini, bagaimana bisa jadi? Ya, kau jangan khawatir ya. Karena lelaki bersifat melindungi. Lelaki kata bapak saya harus bergerak tajam. Yang melarikan warisannya kepada siapa saja yang rela. Kenapa kau tak main saja, Man? Kawin cuma satu tanggungan ya. Menyebabkan kita bertanggungan. Ya saya tahu kemudian kalau ibu saya sama jahanamnya seperti bapak saya itu. Ia jahanam karena ia rela jalan dengan laki lain. Saya tahu ya. Karena saya takut kalau bini saya nanti jalan dengan laki lain. Man, Sekarang kau kesana saja. Saya di sini. saya takut, Man. Kesana saja saya bilang. Man, kau dengar suara saya? Kau dengar suara saya? Bahagia dalam najis
Man, saya menyesal sekali, Man. Apa? Menyesal? Ya, menyesal. Ulangi. Menyesal karena begini jadinya. Akan terbuka juga rahasia kita. Tapi tak apa. Saya kepengen punya anak. Dan anak itu telah saya dapatkan. Kenapa kau menyesal, Ja? Ja, anak itu takkan saya ambil. Saya ingat, Ja. Saya ingat macam mana tangismu dulu yang mengisah meminta kepada saya. Dan sekarang kau menyesal. Buat apa kita menyesal, Ja? Saya juga tak pernah menyesal jadi jalan pikiran ini. Karena dalam diri manusia, sekecil apapun bentuknya, pasti ada jalanannya, Ja. Hanya saja ada yang tak sanggup dan tak sempat menjalankan. Dan kita ini orang yang sanggup. Kenapa kau menyesal? Ya. Ini gelap malamnya. Alangkah baiknya begini terus. Dunia ini milik kita berdua. Ja, kau khawatir pada saat hari matimu bila mau tiba? Mungkin saya juga, Ja. Sekarang lebih baik saya jujur saja. Saya juga punya takut. Mungkin juga Nabi. Tapi, Ja, saya yang bunuh burung itu. Apa? Kau bunuh? Kau yang memotong lehernya? Ya. Kau ingat, Ja? Kau ingat ketika saya mendukung dulu? Ketika si kecil masih berumur 1 bulan. Dan kau bilang, jangan ganggu saya, Man. Jangan ganggu saya. Perkataanmu itu diulangi oleh burung itu. 2 hari yang lalu, ketika saya memegang tanganmu, dan kau bilang, jangan ganggu saya, Man. Jangan ganggu saya. Ayo kepala itu mengulangi lagi. Sehingga akhirnya saya potong lehernya dan saya buang ke belakang rumahmu. Kita bisa celaka. Akan saya hadapi semua yang datang, Ja. Biar bagaimanapun, saya akan menghadapi maut. Ja, kenapa jadi nangis begitu, Ja? Ja, saya hanya mengabulkan apa yang kau minta dulu, Ja. Dan telah saya berikan. Ja, anak itu telah lahir, Ja. Kalau saya harus mati karena lahirnya dia, itu berarti saya akan bernasib sama seperti bapak saya. Tapi semoga cucu bapak bisa meneruskan perjuangannya yang belum selesai. Tidak, Man. Si kecil tidak akan seperti itu. Itu keinginan yang menyimpang dari saya. Cukup kita berdua saja yang menjadi jalan terkutuk. Karena kau sekarang sudah menyesal, Ja. Man, sebentar lagi tentu mereka datang. Saya takut, Man. Ja, kau jangan khawatir, Ja. Jangan khawatir. Kalau saya dipaksa bagaimana? Bilang saja, saya yang dulunya. Saya, Soleman. Saya nggak mau. Kenapa? Kenapa? Saya nggak mau ada orang mati karena saya. Dan orang itu kau. Ja, kalau saya mati, itu bukan karena kau, Ja. Itu karena saya di jahanam. Tidak, Man. Tidak bisa, Man.
diam. Orang kesusahan malah tertawa. Man, Bagaimana Tan? Man, burung beo yang kumpul 1000 itu, iya mati man. Sebaiknya jangan kau pikirkan yang sudah mati itu. Apa? Jangan dipikirkan. Apa kau kira saya ini gila? Siapa tahu Tan nanti ada rezeki nongkrong. Kau beli saja yang lebih mahal. Apa kau kira beo semacam itu ada tandingannya? 2 tahun saya memeliharanya. 2 tahun saya memeliharanya, man. Barangkali sekarang harganya lebih mahal dari harga mobil Dr. Acat itu. Kau selalu merasa dirimu itu yang paling. Yang paling. Sehingga dirimu sendiri paling. Kau jangan coba-cobain saya. Berhenti main gila itu. Berhenti. Nanti saya bisa tambah gila. Sedangkan anak gila itu, dia bisa pikir dan sedih atas kematian beliauku. Baik, kau sedih ya? Sedih. Yaudah. Ada koreknya. Kau memang sebuah lantai. Mana? Kau takut gimana sekarang? Saya cuma menganjurkan. Kalau sedih ya ikut sedih. Betul sedih. Soleman, tadi kau kemana? Kau juga nongol ketika saya ke tukang ujung. Saya kira malam ini malam paling jahanam dalam hidup saya. Belum tentu. Siapa bilang belum tentu? Tukang ujung yang biasa meramalkan nasib saya itu sudah mati 4 harinya lalu. Hei, jangan dibakar. Bangun baca. Cak, kiramu siapa yang memotong leher burung saya, Cak? Mana saya bisa tahu? Mana saya bisa tahu? Apa kau sendiri yang potong? Kau potong mau dimakan? Bisa deh, begitu kan? Dia sampai kemal. Bukannya saja ucap. Jangan urus-urusan orang lain, man. Nanti saya ikut gelap mata pada kau. Cak, Pak Ija. Buat apa burung itu untuk saya? Dibayar lebih penting. Jangan ngotot. Jangan dulu siapa yang bunuh, Cak. Kalau tidak, bunuh saja saya ini sama burung. Jangan main-main sama saya. Saya ini anak kontan. Setiap orang yang punya hutang harus dibayar dengan kontan. Jawab, Cak. Saya nggak mau. Bangsat. Oh Tuhan, siapa yang sebiadab ini membunuh saya? Tim saya juga ikut bangsat dan bodoh. Kenapa dunia ini makin tolong Tuhanku? Kalau kau saya juga, saya akan minggat. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan, man? Bukanlah kamu. Itu urusanmu. Cak, kalau kau betul-betul mau pergi, kau mau pergi kemana? Ke rumah pamanku. Ke rumah banganku. Taman, ada orang yang paling miskin di dunia ini. Kau tahu kan? Tapi saya harus ke sana. Pergi! Tapi anak itu jangan kau bawa. Ini bukan anakku. Apa katamu? Hah? Ini anak saya pastinya. Karena saya rela berkorban segalanya. Oh, kalau begitu, kau memang harus jadi korban, Cak. Man, ia telah membinasakan hati saya. Ini harus saya balas, Man. Jawab saya, Man. Man, inilah yang mana ya? Hei, kau mau kubur ya? Aku belum mau makan. Jawab. Enak. Jawab.
kalian semua ini jahanam. Saya dan kau ikut-ikutkan, Man. Jak, kau adalah diri saya. Jadi kau harus bertanggung jawab atas kematian diri saya, Jak. Karena saya juga sayang padamu, Jak. Sayang cuma dirimu, jadi kau bukan anak saya. Bilang lagi, bilang kalau saya bukan anakmu. Kau tak pernah memikirkan anak ini. Tapi dimanapun kau banggakan dia. Tapi anak itu belum begitu sakit, Jak. Seluruh anak kecil di kampung kita memang sedang musim sakit, kan? Man, burung itu baru beberapa tahun yang lalu ngomong dengan jelas. Kau tahu apa yang dibilangnya ketika masih hidup? Ketika saya dekati, ia bilang, jangan cubit saya, jangan cubit saya. Saya heran, kenapa burung bisa berkata seperti, jangan sentuh anak itu anak saya. Ya, sudah kepunyaan kau sekarang. Saya ada hak atas nyawanya. Apa? Kau ada hak atas nyawanya? Biar bagaimanapun, dia itu anak manusia, bukan anak burung. Diam kau, Bobi. Diam. Sebelum saya hajar kau. Sekarang apa yang akan kau lakukan sebagai lelaki? Sebagai bapak, sebagai manontan yang selalu membayar dengan kontan. Jawab dulu, siapa yang membunuh burung saya? Dia juga harus merasakan kepala tinju ini. Kau tak akan berani, Tas. Apa katamu? Kau tak akan berani, sebab kau adalah lelaki paling pengecut di dunia Tuhan ini. Kalau saja ahli mencuri itu belum mati. Lihat, kalau saja ahli mencuri itu belum mati, akan saya hajar dia, Man. Kau juga harus tunjukkan kepadaku siapa yang membunuh burung saya, Jak. Saya nggak mau. Jak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Jak. Saya nggak mau. Jak. Saya nggak mau. Man, tolong lindungi saya, Man. Lepaskan dekapan itu. Ayo lepaskan. Man, tolong lindungi saya, Man. Ayo lepaskan sebelum saya ambil kau. Man, jawab dia, Man. Man, kau juga harus melepaskan dekapan dia. Dia bukan binimu, Man. Man, jawab dia, Man. Man, jawab dia. Man. Jak, kau jangan duduk di situ, Jak. Kau jangan berteduh di bawah atap rumah lelaki yang bukan lakimu, Jak. Jak. Man, jawab sekolah itu, Man. Sebelum kau dicincangnya. Jadi kau tahu ya, siapa yang membunuh burung saya? Man, jawab dia, Man. Oh, kalau begitu, akan saya ambil golok. Saya bunuh kalian keduanya kalau nggak ada yang ngaku. Man Kota. Saya yang bunuh burung itu. Kenapa kau bunuh burung saya, Jak? Karena ia terus mengejek saya. Dia mengejek kau. Ia mengejek saya dengan perkataan itu. Jangan cubit saya. Jangan cubit saya. Ayo coba bunuh saya. Ayo. Wah, Hei Bang Cut. Bukankah kau bilang berjanji akan melindungi saya, ha? Tapi sekarang kau diam saja kayak tunggul. Saya cuma kepengen melihat kau takut. Juga kepengen melihat kau takut. Juga merasakan bahwa diri saya sendiri juga takut. Seperti yang dialami bapak saya. Oh, jadi kau takut ya? Saya cuma kepengen melihat Mas Kontan menyentuh ujung kumisnya. Lukai barang seiris bawang, tapi rupanya ia tak berani. Parah. Tampillah dulu perbuatan kau. Jak. Jadi Sulaiman tahu siapa yang membunuh burung saya. Ya, dia yang tahu. Tapi kenapa kau yang mengaku, Jak? Karena saya kasihan melihat dia begitu mengecutan. Saya yang bunuh burung itu. Saya yang melakukannya. Kenapa kau bunuh burung saya? Kau ingin pada saya, kan? Ya, saya diri padamu. Yang benar
dalam temukan saya. Saya ini pada semua kepunyaanmu. Pada burungmu, pada anakmu, pada binimu, budak binimu. Pada kesombonganmu itu. Hei, kau memang jahanam. Memang saya ini jahanam. Tapi kau juga jahanam. Kau juga jahanam. Bayi yang menangis itu juga jahanam. Kenapa kau ini anak saya? Dia bukan anakmu. Apa katamu? Sulaiman, Sekarang kau jangan banyak ngomong, Jan. Malam ini malam yang menentukan kita semua. Ya, anak itu bukan anakmu. Anak siapa coba? Ini pasti belum yakin kalau dia itu anakmu. Kau sering menyebarkan berita kemana saja. Setelah anak itu lahir, untuk menutupi kalau kau menjadi laki. Kesombongan yang kau punya itu, bukan yang kau punya dengan sah. Aku tidak bisa memilikinya dengan sah. Sebab buku nikah ada di tangan kau, Mat. Bako ini sudah jahanam. Karena Paida sering tidur di sini. Terkadang sampai larut malam. Saya di sana. Kenapa kau tak sering di rumah, Mat? Itu sudah perbuatan yang jahanam. Jauh saja dengan pendek. Anak itu anak siapa? jangan kau bilang itu, Mak. Akan saya jawab. Kau rela? Hah? Anak yang menangis itu. Anak saya. Dari darah saya. Saya semua ini jahanam. Anakku mau dipotongnya. Jangan bawa anak saya. Jangan bawa anak saya. Iya. Jangan. Sulaiman. Kau ingat pas koblos? Kau meminta suatu nama dan kau berbangga. Man. Man. Hah? Lepas! Man. Man. Jangan bilang tentang itu, Man. Saya tak. Jangan bilang. Jangan ceritakan tentang aku, Man. Tak jadi kau menurut saya. Tidak mau.
dia sahabat saya. Saya tak rela harus mati begitu saja. Kembalikan dia kepadamu. Apa yang ingin saya lakukan? Saya mau dengar saya dengan kita. Baiknya kita kalau cukup. Kalau aku tak mau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak, tidak. Astagfirullahaladzim. Man. Ini, itu, tuh. Hei, kau kira saya akan menyerahkan diri saya begitu saja kepadamu? Ayo kecil, serang dia. Ya. Pacu, jangan saja saya. Bajunya bau. Pacu.
Jak, bodoh Jak, kalau saya membunuh kau dan anak ini Jak. Kau tahu Jak, Apa? si Utai dibunuh Soleman Jak. Hah? Iya, si Utai dibunuh Soleman Jak. Tapi Soleman selamat sampai ke pelabuhan itu Jak. Jangan dia. Kenapa kau melihatku seperti itu, Jak? Si Utai kan? Apa boleh buat? Dia sudah mati. Kalau tidak, pasti akan menyebarkan berita buruk tentang keluarga kita, Jak. Bapak masuk ke dalam, Jak. Anak saya lagi sakit. Tan, kau dicari-cari orang, Tan. Si Utai mati. Diam, goblok. Diam. Katanya kau berkelahi dengan Soleman, Tan. Soal apa? Dia mencuri uang dan bunuh saya. Dia ada salah